Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creative people, kita berjumpa kembali dalam podcast Ciberdaya TV Season. Nah, ini istilahnya musim 2023. Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya saya host berdua. Nah, ada kebijakan dari Bu Manajer program itu hostnya satu solo tunggal. Nah, dan narasumber yang biasa kita sebut kawan ngobrol itu relatif bisa satu, dua, dan seterusnya. Nah, jadi kali ini saya Pradono ditemani dua kawan ngobrol kita. Biasanya tradisi ngompor itu narasumber memperkenalkan jati diri masing-masing. Nah, untuk hari ini supaya ada kata bahasa-bahasa kekinian kalau ekonomi disparitas, diferensiasi ya, ada pembeda. Jadi kita seingat saya sebutkan siapa beliau, nanti kurang-kurangnya beliau yang bersangkutan menjelaskan melengkapi siapakah beliau. Nah, untuk berikutnya kita mengalir saja, yang namanya ngompor, ngobrol menurut porsi, kita mengalir saja, istilah sekarang ini juga random. Nah, sampai akhirnya kita dapat benang merahnya apa. Jadi tidak memberat-beratkan tema, topik, dan apa yang mau kita omongkan. Jadi saya tidak punya kisi-kisi. Saya tidak punya daftar pertanyaan karena ini bukan interview. Nah, kita ngobrol. Nanti saya sebutkan Pak Jul, Pak Yuh, dan saya, kita saling tanya jawab. Ngalir, siapa yang bertanya tanya, siapa yang mau jawab. Nggak harus ada moderator dan sebagainya. Itu untuk pengenalan barangkali Ciberdaya Creative People, ya kan, warga Ciberdaya TV yang baru bertemu kembali untuk saat ini. Apa itu ngobrol menurut porsi. Jadi tanpa berpanjang-panjang, pertama saya akan memperkenalkan awalnya dulu. Di sebelah kiri ya. Tangan kiri saya, di depan saya ada Bapak Dr. Andes Zulkifli SE Embus. Nah, saya mengeja bahasa Indonesia. Apakah karena Embus itu depannya master, berarti BUS-nya saya baca bas gitu ya. Tapi saya baca yang tertulis. Dr. Andes Zulkifli SE, sarjana ekonomi, Embus. Nah, saya nanya, magister. Kalau udah S2 ya, apakah magister bisnis? Ternyata beliau menegaskan itu master of business. Nah, yang kedua narasumber kawan ngobrol kita adalah Bapak Yusri Darmadi SS. Nah, sarjana sastra. Nah, pertama Pak Jul, saya sapa Pak Jul. Saya biasa dengan beliau bapak-bapak, walaupun saya anti disebut bapak. Ya panggil nama pun enggak apa-apa lah ya kan. Kalau orang bilang Bang Don, Pak Don, Om Don, Putri Haryani ini, Bu Manajer manggil saya Om Don, ya enggak masalah, apa saja ya kan. Nah, jadi Pak Zulkifli, Dr. Andes Zulkifli SE Embus itu berkapasitas sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Sementara Bapak Yusri Darmadi SS, mudah-mudahan saya hafal-hafal dikit, sebagai Pamong Budaya Ahli Pertama Bidang Kesejarahan. Instansi beliau adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mengenai nama akademi beliau-beliau dan instansi, nanti kita ulik-ulik keterkaitan dengan kita berjumpa. Saya langsung barangkali untuk
melambungkan awal. Kita duduk di sini ini nak ngaku. Nak ngomongkan apa? Nah, bukanlah topik tema baku. Kita akan bicara menurut porsi apa. Sedikit banyak saya beri bocoran. Saya dan tim dari Ngompor tiba-tiba terlintas di Pontianak. Bagi warga kota Pontianak khususnya yang belum tahu, insya Allah akan lebih banyak tahu ke depan dalam tahun ini barangkali akan ada semacam sebuah momen peringatan. Nanti kalau salah tolong diluruskan yang punya kapasitas. Peringatan Hari Kebudayaan Daerah Kota Pontianak. Nah, itu barangkali triggernya, pemantiknya kita bicara seputar itu nanti. Tentang Pontianak, tentang budaya, tapi dalam koridor bungkusan peringatan Hari Kebudayaan Daerah Kota Pontianak. Nah, inilah yang menurut hemat kami dari tim Ngompor ini asik ini untuk digagas supaya ada diseminasi informasi, diseminasi apa ya, kegiatan apa saja yang ada di Kota Pontianak. Salah satunya itu bakal nanti bagaimana teknisnya, kapan persisnya peringatan itu dilaksanakan, apakah istilahnya di launching, diluncurkan, dideklarasikan. Nanti kita akan mungkin dari Pak Zulkifli dalam kapasitas sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Kota Pontianak. Nah, kita ulik-ulik sedikit, barangkali creative people ingin mengetahui lah dulu yang sudah tercetus apa sih yang namanya Hari Kebudayaan Daerah Pontianak itu, latar belakangnya, kemudian bagaimana dalam konteks se-Indonesia ini, apakah nanti bakalnya setelah ada HKD Pontianak, ada HKD Magelang dan sebagainya, kota-kota seluruh Pontianak ini. Nah, ini barangkali paparan awal dari Pak Zul ya. Pak Zul, seputar itu dulu lah kita bicara. Nanti baru kita ngalur ngidul, TikTok pimpung-pimpungan, tanya jawab dan sebagainya. Silakan Pak Zul. Baik, terima kasih Om Pradono. Om boleh lah ya? Ya, Don boleh. Nah, nanti kita bicara rahasia kita bertiga. Don Bosco. Bang Don, Mas Don, Pak Don boleh. Baiklah, kalau kita bicara kebudayaan itu sesuatu yang sangat menarik ya. Itu yang pertamanya, karena kehidupan kita sehari-hari ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu berhubungan dengan budaya kita. Kita tahu kalau budaya pastinya bisa juga berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Bangun tidur, kalau budaya kita di Pontianak apa ya? Jadi mungkin di satu tempat dengan orang yang berbeda dari kita di Indonesia atau di luar negeri itu pasti beda. Ya, itu yang pertamanya. Jadi dari pertama dulu kita ada rencana ya, rencana untuk menyatakan bahwa satu hari itu ada Hari Kebudayaan Daerah itu, karena berhubungan dengan tujuannya. Tujuan utama adalah ingin memajukan budaya Pontianak. Memajukan. Nah, kalau memajukan itu artinya banyak ya, melestarikan, yang mengembangkan, yang penting lagi itu memanfaatkannya. Memanfaatkannya. Jadi tujuan kita kemarin ingin menjadikan bahwa pada hari tertentu, Hari Kebudayaan Pontianak, adalah salah satu tuh bisa menjadi wadah untuk para pelaku budayawan atau senimannya bisa berekspresi. Memang banyak sudah tempat berekspresi. Kalau di Kota Pontianak itu memang sudah ada wadah khusus itu, lebih cantik lagi ya. Kira-kira seperti itulah. Kalau mengenai tanggal hari itu mengenai momennya. Kalau wadahnya mungkin ada nanti ada ada yang sudah ada ya. Tapi kalau agar pada saat itu mungkin nanti seminggu atau sebulan tergantung dari keputusan akhirnya. Jadi para pelaku ini, seniman, budayawan itu merasa pasti enak lah ya, ada ruang, punya penyaluran, punya wadah, dan resmi.
setelah ditetapkan Iya. bahwa pada tanggal ini, Iya. seminggu ini, sebulan ini, Iya. kita diberikan waktu dan ruang. Iya. Wah, itu berekspresi luar biasa ya. Iya. Karena tidak semua pelaku budaya atau seni itu mungkin ke materi ya. Iya. Mereka mungkin lebih juga ke penghargaan Iya. bahwa kami itu ada, Iya. bukan sekedar nama ataupun catatan di apa tuh Database. database ya. Tapi memang mereka itu ada. Iya. Dan apa yang mereka perbuat itu memang sangat bermanfaat dalam Iya. pengembangan Iya. pengembangan daerah, kalau skop yang lebih sempit ya, tapi pengembangan kebudayaan nasional ya. Karena budaya nasional pun asal dari daerah juga ya, Iya. kira-kira seperti Iya. itu. Jadi selain itu pun kalau dari segi tujuannya, pada momen itu kita juga diharapkan bisa memberikan mungkin penghargaan. Penghargaan bisa aja lah ya, mungkin dalam bentuk sertifikat atau Iya. piagam, dan Iya. mungkin ada juga penghargaan dalam bentuk yang lain, Iya. kira-kira seperti itu. Iya. Intinya seperti itu lah. Ya. Nah, tadi Pak Jur sudah menyebutkan ya, karena terkait dengan latar belakang dan apa tujuan dari Hari Kebudayaan Daerah itu, kemudian menyebutkan salah duanya konten-konten apa saja sih yang jadi pengisi acara peringatan itu. Nah, cuma barangkali bisa dijawab atau tidak, nanti kan kita dapat apa ya, deskripsi lengkapnya ya kan pada saatnya. Paling tidak apakah ini nanti ada peringatan itu dilaksanakan walaupun bernama hari, tapi mungkin ada sebuah momen event yang bertajuk misal Pekan Kebudayaan, berarti sepekan lebih kurang seminggu, atau Bulan Kebudayaan. Namun kita habiskan dalam satu bulan itu walaupun namanya hari, itu kan sebagai pemicu. Nah, nanti barangkali bisa ditambah-tambah juga kira-kira apa saja sih seremonialnya, kemudian apa saja sih konten-konten potensi-potensi kebudayaan yang ada di Kota Pontianak, termasuk adat, tradisi dan sebagainya apa saja, kemudian koridor-koridor apa yang ini kebudayaan Pontianak, ini bukan kebudayaan Pontianak, dan sebagainya itu barangkali nanti setelah pandangan dari Pak Yusri seputar Hari Kebudayaan Daerah ini, barangkali Pak Jul bisa menambahkan ya, kita bisa sambil-sambilan tambah menambah. Kira-kira ada untuk dari Pak Yusri dalam perspektif ya sebagai pamong budaya. Karena kan Pak Yusri kan keberadaan BPK, Badan Pelestarian Balai di provinsi itu, Balai Pelestarian Kebudayaan, yang dulunya Balai Pelestarian dan Nilai budaya. Pelestarian nilai dan nilai budaya. Nilai budaya, ya, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, jadi boleh Pak Yus ceritakan background sedikit, kenapa dulu BPNB sekarang jadi BPK, kemudian bagaimana perspektif Hari Kebudayaan Daerah Kota Pontianak ini dalam perspektif dari lembaga Pak Yusri dan kapasitas Pak Yusri selaku pamong budaya itu. Gitu. Oke. Karena kita ngomong kebudayaan. Nah, kita mulai dengan pantun. Nah, ya, nanti saya siap nanggapi. Nah, nanti kita bahas sendiri. Ini budaya nih. Oke, silakan. Jadi pergi senam pakai kapal selam. Bala. Pulangnya pakai kereta asap. Bala Kalau saya haturkan salam, jangan lupa langsung dijawab. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga Adil Kak Talino, Mbak Raming Kak Saruga, Mbak Sengat Kak Jubata. Arus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam rahayu. Rahayu. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi Bang Don ya mengenai lembaga ya, Ya. sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah. Sekarang ditekankan wilayah Iya. 12. Jadi kalau lihat historinya, yang awal-awal dulu sebenarnya itu sudah lama, Iya. sejak tahun 89 ya. Iya. Dulu masih Balai plus PPSNT orang Iya, tingkatnya itu. BPSNT, Balai Pengkajian Sejarah. Balai Kajian Sejarah Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Iya. Kadang disingkat Jarah Nitra. Iya, Jarah Nitra BKSNT. BKSNT, Iya. Balai Kajian Sejarah. Iya. Terus jadi Balai
P jadi pelestarian. Iya, Balai Pelestarian Terakhir Nilai jadi Budaya. BPNB. Jadi emang berubah-berubah. Iya. Emang tidak ada yang badi kecuali perubahan. Iya. Salam perubahan. Kalau ngomong Socrates ya. Tapi nama seru BPK. BPK, wah keren loh. Badan pemeriksa. Itulah di aturannya yang merubah nama itu Permendikbud itu ya. Iya. Sekitar bulan Maret kan. Itu memang tidak disingkat. Iya, Ya, nah ada itu singkatannya. supaya tak bias gitu. Di surat-surat pun tidak disingkat. Iya. Nah, sampai sekarang belum ada kesepakatan singkatannya Iya. apa. Iya, BAPK. Ah, bisa jadi. Apa BAPK. BPKW, apa BPKW. Kalau Iya. di kepala baru kami nih Iya. lebih senang menyingkatnya Bapelbud. Bapak dulu. Kan ada butnya ya kebudayaan. Boleh tuh. Pelestarian Supaya tak mirip kebudayaan. BPK Badan Pemeriksa Nah, itulah Keuangan. nanti tergantung Iya. kesepakatan Iya. di pusat nanti kan saking apa sekarang apalagi udah mengganti apa di kantor-kantor Iya, juga iya. stempel segala Kita pakai akronim lah. jadi singkatannya sebaiknya apa harus Iya. diseragamkan itu Iya. itu urusan nanti lah. Iya. Coba di peraturan yang merubah nama itu Iya. memang tidak menyingkat. Iya. Makanya, Iya. memang, tapi untuk tujuan praktisan memang harus Iya. disingkat kan. Minimal Ah. apa namanya, bukan minimal, di atas minimal akronim lah. Sebutan Akronim. Bapelbud tadi gitu ya. Nggak, takutnya pengalaman sebelumnya yang BPNB Ya. sering BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sering keliru. banyak surat tuh nyasar memang. Iya, itu. Surat-surat tuh udah sampai. Sampainya BNPB. malah ke Ya, kantor sebelah. karena saya pernah menemukan. Penanggulangan bencana daerah. Iya. Itu risikonya itu Iya. sama begitu. Ya kita memang banyak akronim. Jadi Iya. ya itulah memang itu budaya juga sebenarnya. Iya. Bagian dari budaya juga. Iya. Karena kita apa kadang lihat di plang-plang kantor Nah, itu kan ya. apa banyak Singkatan, akronim ya. Istilah-istilah. Ya. Kami aja baru kedatangan kemarin dari Skadau itu. Ya. Kaget saya. Ini apalagi SKJ ini. Senam kesegaran jasmani. Iya. Ternyata standar kompetensi jabatan. Nah. Iya, 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 iya. Jadi Harus banyak kepanjangan tuh wajib, baru singkatannya. Nah, ya. Jadi salah makna gitu. Ya. Jadi tadilah historinya sudah sejak lama Ya. berganti-ganti. Yang dulu masih istilahnya wilayah ya, Ya. apa namanya, kanwil lah Ya, pembahasan kanwil. ya. Terus belakangan itu merupakan lembaga vertikal UPT, Ya. Unit Pelaksana Teknis di bawah Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan. Nah, karena nama kementeriannya kan Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi kita yang kebudayaannya Iya. dannya itu tadi. Iya. Walaupun sempat budayaan dan pariwisata. Iya. Budpar. Budpar. Nah, dulu kan kebudayaan di awal pariwisata. Iya. Kan budaya Iya. pendidikan dulu Sekarang kebudayaan. Kemendikbud Ristek. Tambah Ristek lagi. Dulu tambah Ristek Dikti, tarik Iya. lagi, Ristek lagi. Ya, begitulah. Ya, itulah perubahan. Dinamika. itu kalau tidak ada dinamika ya istilahnya sejarah tidak bergerak. Iya, Sejarah, itulah. bagian dari sejarah. Ya, orang sejarah. Jadi aktor dalam sejarah, Iya. pergerakan Iya. sejarah. Jadi memang kantor ini berubah dari yang tadi sifat wilayah kerja ya, Iya. yang sebelumnya BPNB itu se-Kalimantan, Iya. 5 provinsi. Jadi Iya. kantornya kita beruntung sebenarnya Pontianak ada ini Iya. untuk Kalimantan. Ya, sudah Karena di tambah provinsi lain provinsi kan? lain tidak ada. Ya. Ya walaupun memang wilayah kerjanya, cuma Iya. kantornya di sini kan Ya, sudah interaksinya berkantor. lebih intensif kan. Iya. Ya, walaupun kita provinsi lain juga wilayah kerja, cuma secara lokasi Iya. fisiknya gitu Iya. ada di Kalimantan Barat gitu. Begitu pula yang bidang lain dulu cagar budaya ya, Iya. adanya di Samarinda Samarinda. di Kalimantan Timur. Nah, karena itu dianggap nilai itu roh ya, Iya. cagar itu jiwa Iya. namanya raga. Iya. Jadi selama ini memang terpisah gitu kata Iya. istilah Bu Elis itu, terpisah jiwa raga. Iya. Jadi kita ini arwah gentayangan. Sekarang diintegrasikan, ya, diintegrasikan. Sekarang balik lagi. Satu padukan. Jadi jiwa raganya cagar budaya, jadi istilah benda tak benda kalau Iya. dalam budaya itu. Hmm. Selama ini kan ditangani masing-masing. Iya. Sekarang disatukan di satu lembaga itu tadi. Ya, nilai dan cagar itu tadi. Iya, tangible kalau istilahnya tangible, intangible. Ya, terjangkau tak terjangkau. Nilai budaya dan cagar budaya Cagar kalau bahasa budaya. ininya. Iya. Jadi udah satu di satu lembaga dan tugas fungsinya itu. Cuma tadi konsekuensi di wilayah akhirnya. Iya. Jadi saat ini yang wilayah 12 hanya Provinsi Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat. Kemudian yang bekas BPCB dulu di Iya. Samarinda Ya. itu wilayah 14. 14. Wilayah kerjanya Kalimantan Kalteng, Timur Kaltara. dan Kalimantan Utara. Ya. Nah, karena tengah-tengahnya kosong. Iya. 13. Makanya dibuatlah
kantor baru yang tempatnya di Palangkaraya, Palangkaraya, Kalteng, sama Kalimantan Selatan wilayah kerjanya. Ya. Jadi agak sedikit supaya lebih intensitas interaksinya semakin semakin terjangkau level kabupaten kota tadi. Iya. Karena selama ini kalau dilihat yang Kalimantan kan karena kantor di sini memang interaksi kita lebih dominan di Kalimantan Barat. Walaupun wilayah kerja kita ada Kalsel, Kalteng, Kaltara. Terutama yang agak ini kan Kalteng. Kalteng yang kayak bahasanya tuh dianaktirikan lah. Kalimantan Tengah. Karena kan kantor-kantor tadi itu ada di Kalbar, ada di Kaltim. Kalau Kaltara kan Pemekaran ya, kan masalah Kaltim. Sama dulu ada balai arkeologi di Kalimantan Selatan. Tapi perubahan Balar gabung ke BRIN, nah, jadi bukan bagian dari Kemdikbud lagi. Udah lepas lah ya. Udah lepas, udah bukan wewenang dari. Nah, kalau dulu kan di bawah Puslit arkeologi. Jadi sebenarnya fungsi BPCB dengan Balar itu saling berinteraksi lah. Kalau BPCB meregister, mendaftarkan cagar budaya, sedangkan Balar itu menelitinya, kajiannya, meneliti cagar budaya. Jadi saling termasuk kita lebih ke nilainya tadi. Jadi tiga ini sebenarnya saling berinteraksi gitu. Nah itu tadi kalau secara kelembagaan. Sekarang barangkali lebih merujuk pada bagaimana sih sinergisitas dengan adanya Pontianak ini kan di kota dengan provinsi ini, tapi keberadaan Balai Pelestarian Kebudayaan terhadap khususnya momen Hari Kebudayaan daerah Pontianak ini, gimana sinergisitas dalam secara lembaga ataupun secara personal kapasitas Pak Yusri selaku pamung budaya. Terkait dengan selama ini memang kita letaknya di kota Pontianak. Di kota provinsi. Apalagi kantor tetanggaan. Tetanggaan. Masih satu jalan. Jalan Sutoyo ya. Jadi saya nak depannya Sutoyo ini. Jalan Sutoyo. Tetap kita mendukung gitu ya. Karena kebudayaan ini memang sesuatu yang kalau Pak Kunto mengatakan tuh sebagai faktor. Selama ini budayaan kan ya istilahnya ya orang melihatnya ke hal-hal yang sifatnya tadi cagar budaya, kesenian, bendawi, yang masa lalu gitu, yang kuno-kuno, dulu disebut purbakala, istilah itu kan. Padahal kalau misalnya sejarah ya bukan hanya masa lalu, tapi dia masa kini, masa depan. Jadi bercermin dari masa lalu kita refleksi untuk kita masa kini, tapi tujuannya masa depan. Proyeksi. Makanya istilah Bonifada kan jas merah gitu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, terkait kebudayaan memang sederhananya saja ya, Pak Zul juga mungkin dari awal bisa melihat kita sekarang kan era IT ya, kita googling aja Hari Kebudayaan. Yang muncul kan kalau Indonesia hanya pawai-pawai, karnaval. Tidak, hanya satu kota. Hanya satu kota. Satu kota ini spesifiknya Makassar. Berarti Pontianak yang kedua nih. Bakal kedua. Karena belum mudah-mudahan. Enggak apa-apa. Se-Indonesia. Se-Indonesia ini, kita ngomongin se-Indonesia. Esensinya apresiasi. Kota yang jumlahnya ribuan kan. Kalau ngomong kabupaten kota, kalau provinsi kan kita bisa hitung. Tapi kalau kabupaten kota itu ribuan. Ya selain kota yang di Indonesia hanya satu saya lihat, Jepang juga. Jepang malah nasional. Hari Kebudayaan Nasional. Jepang. Kalau Indonesia Hari Kebudayaan Nasional Indonesia ada tidak? Sebelum. Secara momen ya. Belum. Saya baca terakhir kemarin. Kongres Kebudayaan ini sedang diusahakan juga, tapi datangnya dari Jogja. Dari Jogja. Mereka kemarin mengadakan kayak inisiasinya. Ada mengusulkan perjanjian Giyanti. Menjadi momentum. Cuma kan masih rencana, belum istilahnya, baru wacana. Baru wacana ide-ide yang akan diusulkan supaya jadi Hari Kebudayaan Nasional. Nah, cuma ya itu kan tidak sederhana kalau kita ngomong Indonesia jangan hanya di degresi satu wilayah segala macam. Jadi Pak Jul dari awal kan kebudayaan nasional kan juga dari daerah ya. Saya kalau tidak salah kan redaksionalnya itu kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Sebagai puncaknya. Nah itu. Nanti klaim sana klaim sini yang daerah cabut. Nah, saya analogikan ketika misalnya
apakah yang dimaksud dengan kebudayaan nasional Indonesia? Apakah itu kebaya? Loh, tunggu dulu. Analoginya kebudayaan nasional itu memang sebuah heterogenitas itu terwujud dalam kebudayaan nasional Indonesia. Contoh, kopiah. Kopiah budaya dari mana? Kalau kita balik, jelas bukan kopiah, ya kan? Tapi ya songkok nasional. Jadi tidak merujuk pada satu agama, tidak Islam misalnya kan? Punya siapa? Anggaplah Melayu. Melayu cabut songkoknya tinggal kepala. Bajunya, contoh misalnya kebaya batik, diklaim itu batik Dayak, Jawa, cabut, ya kan? Celana bawah, sarung dan sebagainya cabut. Jadi kalau daerah-daerah menarik kembali disintegrasi kebudayaan nasional itu, jadi kebudayaan nasional ada kebudayaan telanjang kan gitu. Nah makanya kata Pak Yus tadi benar, ini hal yang sensitif ketika kita klaim Hari Kebudayaan Nasional, kita main comot saja bahwa ini dari satu entitas nih. Yang lain kemana? Itu kesepakatan. Coba. Selama ini kan founding father kan sudah mengadakan semacam apa kayak kongres kebudayaan. Itu kongres kebudayaannya ada. Memang hal budaya ini kan suatu identitas ya yang apa tidak bisa dominan merasa paling dominan. Tapi memang dalam kebudayaan memang selalu ada namanya hegemoni budaya. Itu yang tapi tidak merupakan heterogenitas. Itu masalahnya. Itu yang harus kita pahami secara anunya ya. Memang cair budaya itu cair, bisa kemana-mana, bisa ke apa. Makanya dalam ada istilah tak benda tadi, intangible, ada di sini kita, di ide, bukan di apa fisiknya. Kalau fisiknya berdasarkan ide kita, jadi apa yang bentuk fisik itu berdasarkan. Sebenarnya yang terpenting di idenya tadi, gagasan. Apa yang ada kita lihat itu dari gagasan itu kan. Nah itu yang jadi kita harus memahami secara apa kebudayaan ini tidak sederhana, bukan hanya per definisi pun sebenarnya banyak. Yang selama ini kita sepakati memang kuncara ningkat ya. Nah, cuma di bidang-bidang lain juga ada definisi yang berbeda-beda, termasuk sejarawan juga yang lebih melihat definisi budaya itu dinamis. Karena cenderung yang definisi Pak kuncara ningkat ini statis cenderung ya, karena hasil ada kata hasil di situ. Ada kata hasil yang kadang terlupa tadi ya kita bahas di awal, bahasa tuh karena cipta rasa karsa, seolah-olah bahasa agak apa itu ditekankan sama Prof. Hedi Hanisa waktu itu, jadi seolah-olah terlupakan gitu ya, padahal itu yang paling penting bahasa itu. Nah itu jadi memang ini suatu apa hal yang kalau jadi tadi ya, yang tadi dibilang. Amin. Kedua dari ribuan ribuan kabupaten kota. Mudah-mudahan ini trigger juga. Trigger kabupaten kota yang lain mengikuti dan ya taman nanti dia akan meningkat ke tingkat provinsi juga ya. Nanti ujung-ujungnya tadi nasional. Cuma tadi dengan kesepakatan bukan hegemoni. Harapannya begitu. Karena ya itulah emang watak dari budaya memang begitu ya. Hegemoni, difusi, penyebaran, akulturasi. Nah, itu kita harus pahami yang gitu. Makanya tidak boleh apa misalnya istilahnya kan kita selalu dengar di pemberitaan klaim. Ujung-ujungnya kan ke situ. Padahal kan tujuannya bukan untuk seperti itu. Ya kan kayak penetapan warisan budaya misalnya WBTB. Tujuannya kan pelestarian. Bukan ini WBTB dari sini, ini dari sini. Klaim jadi kesannya. Geopolitik, geografis, geobudaya. Saya kira kalau konteks terakhir geobudaya kan kita tidak dibatasi dengan tapal batas kan, batas wilayah misalnya. Contoh lah, secara karena pemekaran misalnya. Contoh yang kita pahami bersama misalnya, mudah nyebutnya sing bebas, Singkawang, Bengkayang, Sambas dulu kan satu induk. Sambas. Ketika secara geopolitik diikuti oleh administratif, geografis, maka ini menjadi 3 kabupaten kota. Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas sendiri. Yang dulunya Sambas, Kabupaten Sambas beribu kota di Kecamatan Singkawang deh. Kecamatan posisinya kan. Nah, tapi secara geobudaya yang namanya Singkawang, Sambas dengan apa namanya Bengkayang ya tetap kita sebut Sambas. Jadi tak aneh dalam konteks bahasa tadi orang Bakati misalnya di Bengkayang dayanya
secara keseluruhan tetap pakai bahasa Melayu Sambas. Ngapain kita ya? Ke Sengkawang, ke Sambas, apalagi dan Sengkawang, ya kan? Nah, jadi itu tadi kita tidak mengenal batas patok-patok wilayah secara geografis atau administratif yang tadi itu. Nah, itu tadi penguatannya Pak Yus bahwa semoga sih Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Provinsi Kalbar ini tetap menjadi perpanjangan tangan lah bagi Kota Pontianak untuk bagaimana caranya jadikanlah Hari Kebudayaan Daerah Pontianak, dan itu kita olah sampai ke tingkat provinsi melalui Badan Pelestarian Kebudayaan Kalbar. Ini menjadi sebuah pemicu yang semakin banyak setelah Makassar, Pontianak, dan seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Sampai akhirnya kita tadi adanya ke Hari Kebudayaan Nasional. Nah, balik lagi ke Pak Jul, bolehlah barangkali ketika insya Allah niatan kita ikhtiar Pontianak untuk jadi Hari Kebudayaan Daerah Pontianak ini, kira-kira apa saja pemetaannya, inventarisasi potensi seni budaya yang masuk disebut sebagai kebudayaan Pontianak. Alih-alih kita ingin menginventarisasi, apa kata Pak Yus tadi, tiba-tiba orang klaim ketika masuk dalam inventarisasi penggalian, pelestarian, pengembangan potensi seni budaya Pontianak misalnya, tiba-tiba yang lain itu bukan punya Pontianak itu. Nah, kalau kayak gitu kan kita harus kerja cepat juga nih. Bagaimana sehingga pemilihan ini ke secara konteks konsep, kemudian masalah klaim tadi itu bahwa ini Pontianak, ini bukan. Termasuklah kan kita budaya bicara yang belum real nih. Yang di depan kita nih Tambol nih, kan juga bagian dari budaya. Ngopi bagian dari budaya. Yang secara tadi itu touchable, intangible, ya kan, dengan tangible, ya kan. Nah, yang terlihat dan sebagainya kita rasa. Nah, belum lagi misalnya seni budaya misalnya. Nah, itu kira-kira apa saja sih dalam bayangan Pak Jul ini dalam kerja di kantor sudah mendatakah, menginventarisasi ini loh yang konten-konten yang dimaksud dengan kebudayaan Kota Pontianak. Kita ada mengenal istilah DAPOBUD ya. Data pokok kebudayaan daerah. Jadi setiap kabupaten kota memang diharuskan mendata, menginventarisasi semuanya. Iya. Nah, jadi itu pun online sampai di pusat ya. Jadi setiap kabupaten kota memasukkan data tersebut. Ya, itu dari semuanya itu pasti terdata. Iya. Sedangkan yang misalnya untuk menyatakan bahwa itu milik suatu daerah, itu tadi. Kita contohnya aja. Ya. Kita kan ada namanya bahasa Melayu Pontianak. Ya. Itu termasuk asik nih. Budaya. Nanti kita ulik. Iya. Tak benda ya. Salah satu ya. Dari 10 ya. Bahasa kita sudah Melayu 10 Pontianak. Bahasa Pontianak. Bahasa Melayu apakah cuma punya Pontianak? Sambas juga Melayu. Yang di belum lagi di luar sana. Semenanjung, Kepri. Singkawang bahasa Melayu juga ada kan. Jadi bukan berarti bahasa Melayu sama saja. Kalau pertama kalau kita di daerah kan bahasa Melayu itu punya Sambas itu. Bahasa Melayu di Malaysia juga ada. Nah, itu jadi kira seperti itu. Tapi biasanya kan ada kajian lagi. Nah, jadi kita ingin menyatakan bahwa bahasa ini adalah WBTB atau bahasa budaya tak benda satu daerah, ada lagi prosedurnya. Jadi pembedanya juga sekalian. Harus ini bahasa kami. Nanti ada di telaan kajian ilmiahnya, kemudian diajukan lagi diuji sampai ke pusat dari kementerian tim ahli lagi. Jadi untuk menyatakan bahwa itu warisan budaya tak benda Pontianak itu tidak seperti segampang kita mencatat kayak mau daftar undangan. Ada di kajiannya, diuji lagi. Ada naskah akademik lah ya, seminar. Seminar lagi. Kamusnya. Kamusnya. Jadi tidak semudah itu. Iya. Misalnya kalau yang ada ikan asam pedas. Ya. Banyak ya di sini juga ada di mana-mana. Tapi di ujung itunya ada ikan asam pedas
Pontianak. Nah Jadi, itu ada labeling lah ada itu ya. lagi, jadi Pembeda ya, pembeda. pembatas. Mungkin bahan pokoknya dari suatu daerah ke daerah lain kan Iya. bisa jadi tidak Iya. sama ya, karena sesuai dengan Ada alamnya yang ya. terong asam, terong pipit, ada asam Jawa, ada jeruk, Ada lain-lain asamnya itu. juga kan. Namanya ada asamnya. Iya. Ikan asam. Kita nanas misalnya kan. Nanas, Nah, iya. pembedanya apa ya? Jadi beda. Iya iya. Sama. Macam bubur pedas, Sarawak Iya. juga ada bubur pedas. Pedas. Nah, Tapi sebenarnya tidak pedas kan? iya, itu ada pedas daun kesum ya. Bukan pedas cabai. Nah, Pedas. Itulah kekayaan Itu ada. kuliner gitu ya. Ya, kuliner. Karena kuliner salah Dari satu aspek dari kuliner. kekayaan budaya daerah. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Mengenai untuk mungkin penetapan hari. Ya, itu deh tadi. Kira-kira supaya dapat gambaran ada creative prosesnya people. lagi. Kan tidak bisa juga. Ya, ya, ya. Lagi. Mm-mm. Tidak sekedar lalu tiba-tiba kita menyatakan bahwa hari ini Mm. nanti ada Ya. Momennya mungkin apa? suatu Kayak dasar- perjanjian Giyanti tadi kan? Dasar. Kan penetapan tanggal hari bulan misalnya. dasarnya juga, dasarnya Iya. mungkin dari undang-undangnya, Iya. undang pemajuan Iya. kebudayaan, atau undang cagar budaya. Rujukannya apa gitu ya? Jadi memang tidak seperti itu. Kita pun harus digodok dulu di intern kita. Iya, 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 iya. Di pemilihan dulu Iya. nanti. Jadi Iya. nanti mungkin sampai ke atas, dan kalau sudah sepakat, Iya. ya baru kalau kesepakatan pasti ada kesepakatan dulu. Kira seperti itu. Ada gambaran nggak dalam 1 tahun misalnya bulan apa kira-kira? Gambarannya, oh ini bulan ini tanggal sekian-sekian Ya. karena kita ada momen-momen kita jadikan patokan nih. Kemarin kan kita sudah juga Ya. MGD Iya, kan? iya. Nah, kita fokus. Saya tambah dikit. Creative people. Nah, ini mumpung Pak Jul sudah bahwa kita mengangkat mensiarkan Hari Kebudayaan daerah Pontianak ini, ya kan? Karena saya juga kemarin salah satu yang diikutkan ya, diundang lah dalam FGD, nah, bahasa Indonesia nih, karena beliau ini bahasa Inggris, nanti sedikit, ya kan? FGD, Focus Discussion Group, itu kan? Nah, diskusi terpumpun ini, kita bahas ini. Nah, silakan untuk apa namanya, karena beliau yang punya kapasitas, ya kan? Lebih paham lah konsepsi, deskripsi, latar belakang tentang itu. Silakan lanjutkan mengenai kita bicara tentang kira-kira kapan nih, nah itu. Kalau kapannya itu tadi sudah sebut ya, harus Ya. ada prosesnya. Ya, ada proses. Dan ada kesepakatan juga Ya. dari semua yang terlibat lah ya. Ya. Kalau kita pertama dulu kan mungkin tahapan pertama dulu tadi Ya, FGD dulu. FGD. Dengan mengumpulkan berbagai stakeholder Iya, iya, iya. dari seniman, dari budayawan, dari pelaku usaha. Iya. Karena nanti Yang menjual terkait kan, lah ya, menjual semuanya mereka lah ya. menjual kan. Pemangku kepentingan. Jadi pada saat itu kita memang secara mungkin dari skop yang pertama kita akan menyetujui. Iya. Ada dari kita 3 pilihan ya. Iya. Nah, pasti tidak jauh dengan sejarah Pontianak dulu. Iya, momentumnya ini ya. Akhirnya Iya. kemudian hari pertama mendaratnya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Ada 3 pilihannya. Ada koridor lah ya. Itu kita memang pada saat FBD ada Iya. kesepakatan awal lah. Iya, Ya. itu acuan ya. Hari lahirnya ya. Iya. Hari penobatan. Hari penobatan Sultan Syarif Abdurrahman sebagai pendiri pembuka kerajaan kesultanan ya. Kita ada 3 Kesultanan Kota pilihan. Pontianak. Iya, 3 pilihan iya. itu, jadi kita memang penobatan. Iya. Kemudian pada saat itu kita juga bulan depannya kita Ya. langsung ajukan ke pemerintah di sekretariat lah ya. Jadi Ya. yang level yang lebih atas yang Ya. kita sampai itu dan sempat juga kita bahas. Ya. Bahas intern. Ternyata kita masih perlu ada lagi nih dasar kita harus ada perdanya dulu. Perda. Perda yang menyatakan bahwa Payungnya ya. setelah itu Ya. di dalam perda itu yang diharapkan ya ada yang menyatakan bahwa akan segera ditetapkan. Ya, ditetapkan. Ditetapkan Hari Kebudayaan Daerah. Berdasarkan itu, ya insya Allah bisa langsung. Jadi kita masih dalam hal Muncullah penyebutan tanggal bulan. Ya. Ya. Tapi kalau sudah ada dasar perda itu, bahwa kita insya Allah mungkin lebih mudah. Ya. Tapi kita intinya masih dalam proses Ya. kira seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tahun ini ada lah ya. Masih 2023 masih ya. Wow, masih. Karena perda itu Iya, tergantung agak panjang ya. legislasinya ya kan. Oh iya. Kemudian, Banyak dari legislatif birokrasinya. juga. Iya, Nah. gitu. Jadi kalau secara tujuan, memang Iya. tujuan itu saya kira memang
bagus, Iya. sangat bagus lah. Kalau kita memang ada tujuan ya, tujuan mungkin utama, Iya. ingin memajukan budaya, Iya. saya kira itu harus Iya. sih ya. Iya. Kalau kita memang benar-benar, Iya. ya. Mungkin ada yang menganggap bahwa kenapa sih harus hari kebudayaan Iya. daerah? Memang cuma tanggal itu. Iya. Kita bisa balik bertanya, Iya. kenapa harus ada hari kemerdekaan kan? Iya. Memang kita tidak merdeka. Untuk apa Kira-kira sih gitu, itu? ya. Jadi itu mungkin Iya. alasan yang tidak, ya. Minimal Yang dalam mungkin rangka juga. jas merah tadi, ya kan? Mengingat kalau tidak kita siapa lagi, kan gitu. Nah, Kalau tujuan kita, kalau di ujung-ujungnya itu Iya. kalau untuk pasti ujungnya ke masyarakat ya, Iya. meningkatkan. ya Mungkin meningkatkan, kan ya ya. mungkin taraf hidupnya, Iya, iya. banyak lah intinya ya. Karena kan kalau budaya suatu daerah itu maju, Ya, sekarang otomatis sektor pariwisata maju. Iya. Sektor pariwisata maju, berarti kan pendapatan masyarakat, pemerintah itu akan naik jadi. ya ya. Jadi kita kan bukan tidak cuma melestarikan, Multi effect. tapi Ya. pemanfaatan Iya. ini. Betul, efek. Pemanfaatan Ya, positif. kan? Apakah analogi efek domino juga berlaku di sini ya? Bisa. Jadi kan efek bola salju, nah, ya kan? Bola salju, ya kan? Jadi memang karena ide gagasan kita ingin konkretkan ide gagasan, tapi walaupun dalam konteks ini Pak Zulkifli ini kan dari Dikbud. Ketika ada mau membuat sebuah program kan tidak serta merta ketuk palu dari Dikbud eksekutif. Nah, tentu ada legislasi dari sampai Perda, bagaimana Dewan, DPRD Kota Pontianak juga menyikapi dan menindaklanjuti, sehingga barangkali ada semacam lobby-lobby bahwa Pak, kita upayakan dalam 2023 misalnya dikepung bakul gini, mau tidak mau kalau memang secara undang-undang persidangan Dewan bisa mengejar itu ya 2023. Ya, apalagi nanti 2024 dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi paling tidak kita berharap bersama Pak Jul, Pak Yusri bahwa ini suatu hal yang sangat monumental peringatan ini, karena di Indonesia baru ada satu Makassar, insya Allah keduanya langsung Kota Pontianak. Nah, mohon doa restu untuk itu supaya kita ada momentum pengingat untuk melaksanakan apa namanya jas merah, bahwa budaya kita nih kita harus, sementara gerusan-gerusan budaya kultur dari luar macam-macam di zaman media sosial ini. Nah, sambil kita melakukan ini, kita mohon doa restu, mendoakan supaya ini menjadi kenyataan. Kita barangkali seputar itu masih ngompor tadi, kita Provokator. ngompor tentang hal-hal terkait ini. Nah, pertama sebelum lupa, kan ada kebudayaan, ada pariwisata. Nah, kira-kira secara nomenklatur bahasa mudahnya tupoksi, ya kan? Kira-kira dalam konteks kebudayaan di Dikbud nih, apa sih sebenarnya batasan-batasan yang menjadi tanggung jawab khusus dari bidang kebudayaan yang Mbak Jul tangani ini di koridor Dinas Kebudayaan dan bedanya dengan kebudayaan yang ada di pariwisata. Kan mungkin ada unsur budaya juga. Nah, apakah karena ini pendidikan dan kebudayaan ada di Dinas Pendidikan, apakah nanti muaranya hanya untuk pembelajaran, masanya adalah siswa, sementara pariwisata ini promosi produknya, kemudian masanya adalah masyarakat. Nah, kira-kira pembeda itu apa sih tugas pokok dari bidang kebudayaan di Dikbud Kebudayaan? Ya, secara umum saya kira tidak beda lah ya. Iya. Pada saat kebudayaan di pariwisata gabung Iya. berempat dulu dengan sekarang di Dikbud. Iya. Karena dasar kita kan di undang-undangnya. Undang-undang. Ya. Cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Iya. Seperti itu. Dan tujuannya pasti sama ya, Iya. melestarikan, mengembangkan, Iya. memanfaatkan. Jadi Iya. yang memanfaatkan itu di sinilah yang akan dijual di Pariwisata. pariwisatanya. Sedangkan dari segi objeknya sama saja. Kalau Iya. di Dikbud kita ada juga di mungkin siswa ya, Iya. siswa, tapi kita juga membina di masyarakat. Iya. Sanggar juga kita bina. Jadi bukan berarti bahwa kalau kebudayaan di Dikbud objeknya cuma siswa, tidak. Iya.
sanggar-sanggar juga Iya. kita. Jadi tidak pentas seni, kita juga melibatkan siswa, juga Iya. melibatkan sanggar. Jadi Iya. dua-duanya sama kira-kira. Untuk menghindari overlapping dan tidak tumpang tindih, apakah secara secara tegas kalau dinas pariwisata itu dalam konteks pembinaan pelatihan hal-hal teknis tentang seni budaya, terutama melibatkan pelaku seni budaya, itu murni menjadi ranahnya Dikbud. Hasil dari itu baru konfirmasikan kepada pariwisata, silakan nih mau dipromokan. Jadi intinya pembedanya Dikbud yang melakukan pembinaan, pengolahan dan melibatkan pelaku seni budaya, sementara pariwisata tidak melakukan itu. Kira-kira gimana batas tegasnya? Kalau batas daripada, mungkin di pariwisata kan ada yang namanya pemasaran atau promosi ya. Iya. Pemasaran promosi tidak cuma yang di budaya saja. Iya. Ekonomi kreatifnya. Iya. Kemudian UMKM-nya. Iya. Kemudian jadi tidak cuma itu, sedangkan di pariwisata sendiri ada destinasinya. Iya. Kalau dalam konteks pemasaran, Iya. pariwisata itu tidak hanya ke budaya saja. Jadi Iya. seluruhnya. Jadi Iya, mereka seluruh. tidak berhubung pariwisata, tidak cuma budaya, jadi Iya. seluruhnya. Iya. Karena dia menjual kota ya. Sektor kreatif tuh ya, 16 Kita- subsektor kita ini. masuk. Iya. Itu kan daya tariknya. Iya. Nah, jadi memang pariwisata itu mungkin dalam hal menjual, dia Iya. semua dijual. Iya. Tidak cuma sektor pariwisatanya. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bukan destinasi aja Iya. ya. Mungkin daerah tujuan wisata. Tapi esensinya untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan hal-hal teknis, misalnya sampai latihan drama, latihan seni budaya, itu menjadi urusan Dikbud sajakah, dan pariwisata ya hanya ranah mempromosikan dengan segala hal termasuk seni budaya. Kira-kira gini, kalau di pariwisata sekarang ada ekonomi kreatif. Ekonomi Itu kreatif. dari judul sudah tahu kreativitas ya. Iya. Kalau budaya biasanya yang lebih fokus ke budaya tradisional. Jadi Iya. masing-masing budaya Pembeda itu sudah tradisional, kreatif. non tradisional. Kira seperti itu. Jadi saya kira tidak akan tumpang tindih. Iya. Jadi beda. Iya. Kira-kira seperti itu. Mm-mm. Misalnya ada contoh saja ya. Kita misalnya ada makanan tradisional. Iya. Tadi kalau kita yang biasa-biasa kan seperti ini. Iya. Kemudian kan sudah sama seperti intinya. Iya. Caranya apa tuh? Menyajikan Iya. itu kan. Kalau dari segi kreativitas beda lagi nih. Iya. Ini kalau mungkin sesuai dengan permintaan ini kita kreatifkan, Iya, kita iya. lebih akhirnya seperti itu. Iya. Nah, jadi tidak sama. Oke. Senyampang, mumpung, Apa tuh? kebetulan, bahasa Indonesia senyampang, mumpung. Jadi kebetulan kita ada di Ngompor ini, dan Kompor ya. salah satunya adalah kita melakukan diseminasi penyebar luasan informasi dan hal-hal yang terkait dengan yang kita bahas. Tadi kan Pak Yus sebelum memulai tanggapan mendahului dengan pantun. Nah, jadi ini curhatkah atau apakah? Yang jelas di banyak tempat ketika saya dalam beberapa peristiwa ada pantun bepantun, apa yang selalu kita respon? Misalnya Sungai Kapuas panjang melingkar, cakep, ya kan? Itu mungkin creative people itu udah meletup ya lah, kan? Tapi secara esensial bahwa pantun itu kata Pak Jul tadi memang punya Melayu mana? Nah, kalau Melayu Betawi pantun mungkin cakep. Nah, maka saya mengusulkan khusus untuk Pontianak, misalnya Melayu Pontianak ada kata bala, mantap, lebih kurang sinonimnya mantap, cantik dan sebagainya. Maksud saya di banyak tempat ini kita tidak akan mematikan pantun, tapi merespon supaya orang yang mendengar pantun, pemilik budayanya paham dalam konteks bahasa. Kata Pak Yusri tadi, kita punya bahasa Melayu untuk menanggapi pantun. Nah, saya mengusulkan misalnya Pontianak nih, misalnya cakep itu bala. Nah, kemudian mungkin di Mempawah nyan, atau misalnya di Ketapang apa bahasa-bahasa lokal sebagai menanggapi pantun tidak cakep, karena cakep adalah punyanya Betawi. Kita juga punya konteks kosakata bahasa untuk menanggapi pantun. Jadi itu aplikasinya, tafsirnya saya kira
creative people sudah paham lah ya. Jadi mulai sekarang dan kapanpun kita mendengar pantun di tempat mana, ya pakailah bahasa lokal kita untuk menanggapi, bukan hanya cakep. Ya, jadi pandai-pandai kreativitas kata Pak Jul tadi, mencari kosakata. Nah, bala kan nyon. Tah bahasa Bengkayang apa sambal apa kan. Terserah lah, pokok bahasa kita seorang lah, kan gitu. Sesuai dengan konteks pantun itu sebagai Melayu mana. Jadi itu. Terkait dengan FGD tadi, bahwa saya juga kemarin dengan Pak Yus gitu kan, kata bala itu semacam supaya orang Pontianak juga paham bahwa bala itu konteks kita, baik sebagai penanggap orang berpantun bala. Maka kemarin saya dengan Pak Yus semacam ada kayaknya kita kalau hari kebudayaan daerah atau apapun Pontianak perlu ada tagline nih. Pontianak bala itu kan. BALAK. Nah, itu saya menginisiasikan, itu saya wakafkan untuk Pontianak, ya kan. Kalau memang pakai tagline Pontianak bala, bala itu akronim bagi saya adalah bangga lestarikan adat kita. Kan BALK bala. Nah, jadi juga konteksnya adalah dalam rangka menyokong ataupun terkait dengan kebudayaan Pontianak, apakah dalam hari kebudayaan daerah secara spesifik ataupun dalam mengelu-elukan kebudayaan daerah Kota Pontianak khususnya. Jadi tagar Pontianak bala, bangga lestarikan adat kita. Ya silakan, ini usulan saya, ya kan, saya ngomongkan dengan Pak Yusri, eksekusinya ada di Pak Jul. Ya silakan. Nah, saya wakafkan itulah, misalnya kan, karena secara KTP saya pemegang KTP Kota Pontianak, walaupun orang kenal saya Pradono Singkawang. Kenapa Singkawang? Orang banyak ngira saya tinggal di Singkawang karena saya lama puluhan tahun beranak cucu di Pontianak, jadi Singkawang saya abadikan Pradono Singkawang di Facebook, Instagram saya, karena saya rindu kampung halaman. Saya ingat terus dengan Singkawang. Tempat lahir malah, tembuni saya di Singkawang. Nah, jadi dan ini adalah takdir kami bertiga dipertemukan, karena saya tidak percaya bertemu janji ketemu, bual semua tuh, yakin ya lah, insya Allah nanti kita ada dipertemukan. Alhamdulillah. Ternyata saya dengan Pak Jul secara praktis gitu ya, satu alma mater kita di FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Untan. Beliau di bahasa Inggris, saya di bahasa Indonesia. Dulunya sama kita nih, satu jurusan, PBS, Pendidikan Bahasa dan Seni, ya kan? Seni ya, PBS. Lalu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ini satu jurusan waktu itu. Saya 87, beliau 86. Jadi kakak tingkat saya, kakak leting. Nah, apa kaitan dengan Pak Yusri? Kita bertiga, beliau Yusri Darmadi SS. Selama ini beliau berada di instansi yang terkait dengan kesejarahan. Saya jadi ragu, apakah SS seperti yang saya kenal awal dulu, sarjana sastra atau sarjana sejarah juga memakai SS. Ternyata beliau juga sarjana sastra. Jadi ini keterkaitan satu frekuensi dalam konteks itu, ternyata kita satu alma mater lah bahasa Indonesia gitu kan. Nah, jadi creative people, bahwa saya selalu kita coba ya, selain jas merah, kalau bukan kita siapa lagi yang nak mempertahankan, melestarikan budaya kita nih, adat istiadat kita nih, tambol-tambol kita nih, ya kan? Nah, saya sendiri kalau jemput nama lupa nih, tahunya itu kroket ya, tahu siapa ini, apa nama saya dah ngeblank. Mau tidak mau ini menjadi pemicu saya lagi untuk lebih menjelimati, kata orang semua ngemat lagi lah, apa nih benda-benda ini kan. Nah, apa namanya gitu kan, apalagi kita beraktivitas di seni budaya kan, orang bilang budayawan, seniman ketinggian. Saya ini ya tak apal, mana ngaku seniman, ngaku budayawan. Ya kita biasa-biasa aja. Pencinta aja kan? Iya, pencinta aja lah. Bagaimana pencinta juga seni, ya. pelestari gitu ya. Nah, jadi inilah tadi Pak Jul, mudah-mudahan tadi niatan kita, harapan baik adalah harapan kita semua, insya Allah direstui, diberkahi. Kita punya momen hari kebudayaan daerah Kota Pontianak. Kemudian Pak Yus, nah saya dengar Pak Yus akan meninggalkan akan
kemudian hijrah dari provinsi Kalimantan Barat, tapi satu instansi yang sama, lain wilayah. Dari 12 Kalbar, beliau ke wilayah 13 Kaltengsel, ya. Iya, Kalimantan Tengah dan Selatan di Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 13 Kalimantan Tengah dan Selatan. Tapi, nah kita minta kaki Pak Yusri boleh ke sana, tapi kepala dan kecintaannya tak di Kalbar, ya kita sinergi antara Kaltengsel dengan Kalbar dan Kalimantan secara keseluruhan. Nah jadi maka saya culik dulu beliau sebelum pertengahan Mei ya Pak ya. Ya tidak tahu karena tergantung surat pemanggilan. Nah, Kebetulan hari tergantung. ini teman rekan juga Ya. sudah berangkat nih jam 10 Ya. ini ke mana Samarinda. Ya. Karena pindah juga ke wilayah 14. Nah, jadi karena masih ada embel-embel Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, ya saya rangkum malah nih, ngawankan Pak Jul, ngawankan saya nih. Bagaimana dari perspektif akademis, kesejarahan dan sebagainya, kultur Pontianak, bahkan Pak Yus ini kan sudah ngobok-ngobok dah nih istilahnya nih, tentang Pontianak itu apa, kebudayaan, kesultanan, panembahan seluruh Kalimantan Barat ini udah dalam genggaman Pak Yusri. Mungkin ada kontribusi hal-hal apa yang bisa diserahkan, diwakafkan, dihibahkan, dibagikan dengan Kota Pontianak melalui Pak Jul dan apa namanya, dan apa ya, stafnya atau gimana tadi, kerabat dengan apa tuh, dengan timnya lah ya, tim kebudayaan. Jadi itu. Nah, sampailah kita pada penghujung ini, kita tidak membuat kesimpulan tertentu, Creative People lah yang menyimpulkan, mengambil intisari. Mohon insya Allah yang benar, yang baik kita ambil, kita sebarkan. Yang tak berguna, ya silakanlah pilih sendiri. Mungkin dari Pak Yus sebagai istilah kerennya closing statement. Ya, ada orang ngopi bisa ada closing statement macam seminar. Kira-kira sekapur sirih, kemudian penutup kata lah istilah kita ini dari Pak Yus tentang topik kita Hari Kebudayaan Daerah dan seputar kebudayaan Kota Pontianak ini. Kira-kira apa penutup untuk bagaimana Creative People ini bisa menindaklanjuti dan mengangkat marwah, harkat, martabat kebudayaan Kota Pontianak nih dan Kalbar secara keseluruhan. Ya, tadi harapan kita tadi kan masih on proses ya, Pak Zul. Mudah-mudahan bisa tahun ini gitu ya. Amin. Momennya Pak Dewan, tolong Pak ya. Punya kita nih Pak. Ya, apa istilahnya lebih cepat lebih baik. Nah, lebih kan cepat kan gabus. Takut nanti bukan yang kedua jadinya disalip dengan yang lain. Nah, disalip. Kita buat sejarah nih Pak Dewan, Bapak legislator ya. Kalau saya googling kayaknya sudah mancing yang di Indonesia lain juga tuh. Kita buat sejarah Pontianak yang kedua. Proses di kabupaten lain. Iya. Nah itu. Nah itu kembali ke tadi kan, ke proses tadi ya. Kalau tahun ini alhamdulillah kan ya, amin. gitu kan ya. Dan tadi tujuannya tadi untuk penting. Tujuannya memang untuk melestarikan, mengembangkan tadi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan melindungi juga di situ. Pemanfaatan juga. Jadi memang dia dinamis ya, tidak seolah-olah kita melestarikan atau melindungi nggak boleh berubah, enggak. Dalam arti dia mengikuti waktu ya, kehidupan lah. Semangat zaman kalau bahasa dalam sejarah itu Zeitgeist kalau bahasa Belanda. Jadi semangat zaman ini memang kontekstual tadi kalau Bang Don bilang tadi kan, konteks sesuai konteksnya. Jadi termasuk yang disebut cagar budaya juga, dia dinamis juga. Jadi kita melihatnya jangan seolah-olah statis tadi. Kalau sejarah selalu pandangnya dinamis. Ya paling tidak ada batasan yang jelas, geopolitik, budaya gitu kan. Jadi harapannya tadi budaya khususnya Kota Pontianak yang tadi udah mungkin berapa ada WBTB-nya Pak Zul? Udah 10 ya, termasuk 10. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi kan. Bisa proses juga tiap tahun itu. Tiap tahun kita usulkan dengan proses tadi yang dimulai dari pencatatan namanya sistem pencatatan kebudayaan terpadu yang dikenal dengan Gapobud tadi. Itu memang amanat undang-undang pemajuan kebudayaan. Dimulai dari tahap kita catatkan dulu, kemudian ada pengkajiannya, ada proses pengusulan, penetapan, ada sidangnya. Ya syukur-syukur nanti kalau udah jadi WBTB Indonesia usulkan jadi
IKH UNESCO. Iya. Oh iya iya. Intangible Cultural Heritage. Wah, Iya. itu udah level dunia tuh. Itu bahasa kulit putih, urusan Pak Jul. Bukan tidak mungkin karena kalau sudah sampai ke tahap itu kan wah istilah kita kan bahasa bangga. Iya, itu tadi bangga. Balak Pontianak mang balak. Oh, Pontianak balak. Bangga dengan adat Bangga. kita kan. Bangga lestarikan itu adat kan. kita. Jadi itu tadi ini semuanya butuh proses, Ya, butuh tahapan yang ya kalau ada sinergisitas di situ baik Ya. tadi eksekutif, legislatif maupun komunitas juga salah satunya nih sumber daya. Ya, insya Allah itu yang kontribusi lah ya, Komunitas, sinergisitas. Komunitas di sejarah juga, komunitas di budaya, Ya. sanggar-sanggar, lembaga etnis ya. Ya. Etnis, adat segala macam. Ya, ya. Jadi ya saya yakin tujuan itu ya bisa Ya. terrealisasi Amin, ya. amin, amin. Semoga. Ya, apalagi dari sisi sejarah luar biasa sebenarnya kan Ya, ya. Pontianak nih kan. Pontianak. Dikenal di mana-mana. Juga mudah-mudahan ada Sampai Ya. diteliti masuk jurnal kemarin Ya. sempat dibahas oleh peneliti Jerman itu. Ya. Wow. Ya, ya. Ya itulah apa istilahnya banyak hal yang unik yang mungkin saya sendiri ya mungkin kenangannya tadi karena Ya. minum air kapuas. Kita sambil minum ini kopi Pontianak. Minum air Iya, kapuas. bulan ini ya. Ya Kopi walaupun Pontianak. rencana yang tadi karena perubahan ya hijrah tuntutan Iya. ya di sana Iya. juga dibutuhkan. Tapi saya tidak akan Hati Pak Yusuf sini. Jadi kalau kantor kami baru nih Bu Dewi ya Iya. kepala itu dia punya semboyan BPK Wilayah 12 tetap di hati. Tetap di hati. Ada kita. Kayak museum museum kan Oke. tetap di hati. Ya moga-moga Pak Jadi, Yus tetap bagaimanapun ladang pengabdian di mana saja ya sebagai tugas istilahnya sekrup negara nih ditugaskan kemanapun iya selalu siap. Kemudian Pak Jul kira-kira setelah inilah harapan-harapan kemudian sebagai apa ya ini kita tidak hanya sekali nih bisa besok lusa Pak Yus lagi Pak Jul lagi ini kan porsinya menurut porsi sekarang porsinya kita cukupkan sampai di sini. Nah kira-kira apa ya termasuk harapan ke depan lah karena kita sedang on proses kata Pak Yusri tadi itu dari Pak Jul kira-kira apa? Oke, Ya kan? kalau saya tuh memandang sesuatu mungkin yang lebih luas ya, lebih Iya. luas sedikit ya. Iya. Mengapa kita harus memajukan budaya? Ya. Ya, kalau budaya kita dikenal dan bisa menjadi daya tarik, nah, kita kan larinya nanti kita harap tuh dengan ada budaya kita yang unik, orang akan berkunjung. Ya. Jadi kita tidak cuma dinikmati Ya, oleh ya. masyarakat Pontianak, tapi kita mau nih karena keunikannya, jadi budaya kita akan dikunjungi orang. Ya. Mengapa harus dikunjungi? Ya karena Ya. unik ya. Ya. Untungnya apa? Wah sudah pasti. Iya. Ramai Banyak datang, multiple efek. wisatawan datang, Iya. hotel penuh, restoran laris manis, Iya. kemudian pelaku UMKM Iya. untuk souvenir. Moda-moda pariwisata kebanyakan ya. Itu yang harapan kita mungkin lebih luas ya. Yang terkait. Tidak cuma melestarikan, Iya. tapi pembatasan yang Asas manfaat. positif, positif ya. Jadi masyarakat kita bukan cuma masyarakat nih, Iya. pemerintah juga mendapatkan juga. Iya. PAD. Iya. Ya, jadi kita mungkin kalau lebih luas kita tidak pikir cuma budaya, kenapa sih budaya? Jadi Iya. jangan kita pikir yang kecil aja nih, tapi manfaatnya. Iya. Ya, kalau kita sudah yang tahu manfaatnya, ya mudah-mudahan lah kita Iya. tetap didukung ya baik Iya. pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Iya. Budaya kita maju, banyak orang kunjungi, ramai wisatawan, Iya. ya, orang akan datang dan pasti multiplier effect Iya. dari keunikan budaya kita. Iya. Kalau kita sudah ada hari kebudayaan kan kita Iya. fokus ya, Iya. seminggu sebulan itu Ada momen pengingat. Jadi pada misalnya kita kan ada kalender event ya, Iya. jadi pada bulan ini kita pastikan nih kalau Iya, bulan iya. ini budaya kita nih ditampilkan. Iya, iya. Kalau sudah tahu kita punya pemandu wisata, Iya. Asita, Pak Iya. bisa memasarkannya. Iya, iya. Itu memang mempromosikan ya, bukan Iya. cuma pemerintah ya. Kalau sudah hari H, Iya. mungkin seminggu itu tetap ya Iya. kita kalender event orang bisa. Iya. Jangan diubah. Iya. Pada tanggal ini misalnya 31 Agustus sampai 6 September itu Iya, hari iya. budaya Pontianak. Iya, iya. Jadi kalau ingin melihat keunikan budaya Pontianak, datang hari ini. Sepekan kebudayaan Iya. Pontianak. Kulinernya kah, atau seni budayanya, tariannya, lagu tradisional Iya. di situ. Jadi kita harap kita mudah-mudahan lah berdoa sama-sama. Iya. Amin, 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 amin. Dan kota Pontianak bisa Iya. terrealisasi. Iya.
tapi kita harus melihat tujuannya. Nah, Bukan, iya. Tujuannya, Iya, tujuannya. bukan. Kalau tujuannya yang lain-lain saya kira Ya, dampak oke lah saja ya. masyarakat juga. Ya, dampak ekonomis dan sebagainya itu kan sebuah konsekuensi lah ya. Yang penting kita mulai. Kalau enggak kita mulai kapan? Ini kan masalahnya. Proses itu. Iya, Proses itu biasa. makanya. Bersabar aja. Moga-moga kita menjadi sebuah hal yang konkret dan kita mulai, insya Allah. Kalau hal yang baik, insya Allah berbuah baik, ya kan? Kebudayaan, investasi jangka panjang. Kita tanam hari ini bukan setahun 2 tahun yang kita petik. Mungkin 10, 20, 50 tahun kemudian baru apa yang kita tanam hari ini akan dinikmati. Mungkin kita sudah jadi kapur, ya kan? Tapi anak cucu kita. Nah, itu yang menjaga tujuan yang penting. Hari ini kita berbuat untuk keberlangsungan anak cucu kita. Creative people. Moga-moga semuanya dapat memetik apa yang kita bicarakan tadi. Kita tapis-tapis lah, ya kan? Yang baik kita pertahankan, yang buruk, yang tak pantas kita tinggalkan, kita lupakan. Sebelum lupa, LKMD lebih kurang mohon dimaafkan, ya kan? Terima kasih atas segala perhatiannya, apresiasi. Kalau ada apa-apa silakan nanti setiap hari Senin akan tayang, salah satunya di channel YouTube Ciberdaya TV. Yang mau komen dan sebagainya silakan di kolom komentar. Kita tradisi ngompor, ada salam ngompor. Nah, tanggapannya adalah salam ngompor panas selalu. Nah, ke Pak Jul dengan Pak Yusri, walaupun kita sudah mendinginkan dan Pak Yusri mungkin hijrah, tapi tetap panas selalu. Hatinya tetap ke Kalbar Pontianak, gitu ya. Nah, kita sebagai closing, salam ngompor panas selalu. Panas selalu. Kan kita gini saja boleh lah. Panas membara. Boleh silakan. Iya, kita closing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngompor panas selalu. Iya. Terima kasih Pak Yus, sehat-sehat. Kompor gas, kata.